إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menjadikan kita kaum muslimin yang bersaudara, mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan juga semoga kita sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia karena iman, Allah juga nanti mengumpulkan kita karena iman bersama Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang kita cintai. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang kita cintai, yang kita ambil sunnahnya, yang kita pelajari ilmunya untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahnya di zaman fitnah, ketika manusia tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala berlipat-lipat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mutamassiku bi sunnati inda al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru khamsin. Ya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umatku itu mulai rusak, maka dia mendapatkan pahala 50 kali lipat. Ya, 50 kali lipat. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, minna au minhum? 50 kali lipat ini seperti pahala mereka atau pahala kita? Bal minkum, seperti pahala kalian. Maka dari hadis ini kita diberikan semangat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa cinta dengan sunnah-sunnahnya, berusaha mempelajarinya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, wadittu anni ra'aitu ikhwanana. Aku sungguh ingin melihat saudara-saudaraku. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Para sahabat mengatakan, bukankah kami adalah saudara-saudara Anda wa Rasulullah? La, bal antum ashabi. Kalian adalah teman-temanku. Ya, kalian teman-temanku. Adapun saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihatku. Maka kita ini semoga menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita ini orang-orang yang jauh dari zaman beliau dan jauh dari negeri beliau, tapi kita beriman kepada apa yang beliau bawa. Kita mengamalkan sebagaimana yang beliau amalkan. Kita berjuangkan apa-apa yang telah beliau perjuangkan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memiliki kesadaran bahwasanya kitalah yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa syariat ini sampai hari kiamat. Kemudian pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita
seharusnya judulnya Qiyas ya, cuman saya lupa, ternyata Qiyas belum kita bahas. Yang kita ambil adalah al-Islamu dinul asalah. Islam adalah agama yang asli ya. Islam adalah agama yang asli. Kita mengenal kata asli dari bahasa Indonesia, maknanya adalah sesuatu yang memang datang dari sumbernya. Adapun lawan dari al-asli adalah palsu ya. Palsunya itu dikarenakan cetakan produk lain yang biasa kita sebut sebagai apa? KW ya kan? Atau juga asli tapi kemudian dirubah-rubah menjadi rusak ya. Itu atau yang kita sebut kalau barang itu artinya barang second gitu ya. Sudah dipakai kemudian dimodifikasi gitu. Sudah dimodifikasi, sudah nggak asli lagi. Maka Islam ini adalah agama yang asli. Agama yang asli ya. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabb kalianlah yang menciptakan. Allah yang menciptakan alam semesta sendirian. Wa yakhtar, dan juga Allah yang memilih. Allah yang memilih. Allah memilihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Allah memilihkan syariat yang beliau bawa untuk umat yang terakhir ya. Allah memilihkan Nabi Nuh untuk umatnya. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Allah memilih bulan Hajj sebagai bulan haji. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilihnya ya. Semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kana lahumul khiyarah. Adapun mereka itu, maka mereka tidak memiliki pilihan ya. Kita tidak memiliki pilihan. Yang kita pilih adalah apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama Islam ini adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Akidah Islam adalah akidah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga syariat Islam, ibadah-ibadahnya juga pilihan Allah. Akhlaknya juga pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita tidak memilih. Kita itu diperintahkan untuk ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah. Jadi tugas kita ngapain? Mengikuti apa yang telah ada, suruh kita jalankan ya. Apa yang ada suruh kita jalankan. Maka itu lebih mudah. Kalau orang punya mobil, sudah bagus mobilnya, tinggal make, dia nggak mau dirubah-rubah sesuai dengan keinginannya, velgnya dirubah atau bahkan mungkin mesinnya dirubah, stikernya dirubah ya. Boros gitu. Mengeluarkan biaya yang mungkin perubahan-perubahan itu tidak berguna kan gitu ya. Padahal mobil sudah bisa jalan normal bagus, tapi dirubah-rubah, ditambahin di luar keperluan dia ya. Maka dia membuang-buang harta. Demikian juga dalam agama ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Kita tinggal ngikutin saja. Gampang gitu ya. Gampang untuk mencapai tujuan itu sangat gampang. Nah, tetapi sebagian kita merubah-rubahnya, memodifikasi, menambahi dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Padahal agama ini bisa jalan dengan sendirinya yang sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, betul atau tidak? Nah, seandainya kita jalankan apa yang datang begitu saja, maka agama ini tetap berjalan. Begitulah agama Islam. Maka tadi kita katakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Kita tidak memiliki
pilihan. Kita diperintahkan untuk mengikuti. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 33 dan juga surat As-Saff ayat yang ke-9 dengan lafaz ayat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan juga membawa agama yang hak, agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkannya, menampakkannya di atas seluruh agama, ya, liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu membencinya, meskipun orang-orang yang benci dengan tauhid itu membencinya, ya, maka tetap ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti menang, ya, tauhid pasti menang, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menang. Maka tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda, membawa petunjuk, yaitu al-ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu. Akidah kita berasal dari ilmu, ibadah-ibadah kita berasal dari ilmu, dan juga amal-amal kita ini juga berasal dari ilmu. Maka ini juga keistimewaan agama Islam, agama ilmu, agama ilmu, ya. Kalau seseorang kita melihat suatu masyarakat yang peradabannya itu maju, mereka didukung oleh apa? Ilmu. Maka Islam ini, kalau umat Islamnya ingin maju, maka didukung dengan apa? Ilmu. Ilmu agama berkembang dengan baik, manusianya takut kepada Allah, mengamalkan syariat Allah, maka Islam ini akan apa? Akan maju. Sebagaimana pepatah mengatakan, orang Islam meninggalkan agama mereka, maka mereka mengalami kemunduran. Dan orang kafir meninggalkan agama mereka, maka mereka mengalami apa? Kemajuan, gitu ya. Kalau orang Islam meninggalkan agamanya, yang mereka dapatkan adalah kemerosotan. Tapi kalau orang kafir, agama mereka tinggalkan, justru malah ngikutin Islam, mereka akan mengalami perkembangan. Maka kita berusaha, ya, kita berusaha menuntut ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huda. Jadi keistimewaan Islam adalah petunjuk. Adapun agama yang lainnya maka tidak didasari dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuknya dari mana? Petunjuknya itu adalah dari buatan mereka sendiri atau dari bisikan syaitan, ajakan syaitan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ketika bercerita tentang Nabi Yusuf, ya. Kita kalau mendengar kisah Nabi Yusuf, kisahnya itu tentang apa kira-kira? Ya, yang langsung kita tangkap itu kisah Nabi Yusuf tentang apa? Tentang apa? Penjara, apa? Perempuan. Nah, tentang perempuan. Ada juga yang mengatakan tentang keluarga. Itu yang menonjol, ya kan, karena perjalanan dari awal, dari kecil sampai kemudian dikumpulkan oleh Allah bersama keluarganya. Tapi kita perhatikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh luar biasa.
Apa itu? Ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ketika dua teman yang ada di penjara itu menyatakan mimpinya masing-masing, ya, aku mimpi memeras anggur. Satunya mengatakan aku mimpi bawa roti di atas kepala, tapi rotinya dimakan burung semuanya sampai habis, ya. Maka Nabi Yusuf ditanya, tolong takwilkan mimpiku. Maka Nabi Yusuf mengatakan, tidak ada suatu makanan pun yang datang kecuali aku mengetahuinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia datang aku tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada temannya ini, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku di penjara ini, menurut kalian Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa itu lebih baik atau Tuhan-Tuhan yang banyak? Ya, Tuhan yang kecil-kecil di muka bumi disembah manusia ini, mana yang lebih baik? Allah yang Maha Kuasa atau Tuhan yang mereka pahat sendiri? Ya, tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melanjutkan, ma ta'buduna min dunihi illa asma' sammaitumuha antum wa aba'ukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hanya nama-nama buatan kalian sendiri. Antum wa aba'ukum, kalian yang buat dan juga bapak-bapak kalian yang buat, bukan Allah atau juga Rasulullah, bukan, tapi kita sendiri yang buat. Antum wa abaukum. Lanjutnya apa? Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ilmu tentang hal tersebut. Allah tidak mengajarkan manusia untuk menyembah berhala-berhala. Allah tidak memberikan teori kepada manusia bahwasanya Allah itu jiwanya di dalam berhala-berhala tersebut. Nggak ada, ya, nggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Nah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketetapannya, ya, bahwasanya hukum yang kita jalankan adalah hukum siapa? Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi poin yang kita ambil tadi, agama kita adalah agama ilmu. Adapun selain Islam adalah bukan ilmu. Sebagaimana tadi mengatakan ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan ilmu tentang hal tersebut. Maka kita dilarang untuk mengikutinya. Ya, dan juga kisah Nabi Nuh. Baik, ini agak ketinggian, afwan ya. Udah pol. Kisah Nabi Nuh dalam surat Hud. Setelah anaknya yang disebut dengan Kan'an meninggal dunia, diterjang oleh ombak yang besar. Ketika dia ingin naik ke gunung yang tinggi, maka Nabi Nuh merasa sedih. Ya, Nabi Nuh merasa sedih, minta kepada Allah, tanya kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya anakku adalah dari keturunanku dan janjimu itu benar dan Anda adalah maha bijaksana. Ya, jadi Allah menjanjikan akan menyelamatkan keluarganya Nabi Nuh. Tapi kenapa anakku mati gitu ya? Nah, mafhum insyaallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlika. Itu bukanlah keluargamu. Kalau orang disebut sebagai kafir, maka terputus hubungannya, tidak disebut keluarga lagi. Tidak bisa saling menolong, tidak bisa saling mendoakan, memohonkan ampunan, tidak bisa. Ya, tidak bisa mewarisi harta juga gak bisa. Jadi orang tuanya muslim, anaknya kafir, anaknya ini gak bisa mewarisin harta bapaknya. Atau sebaliknya, anaknya muslim, bapaknya
kafir gak bisa mewarisi, la yarithul muslimu al kafir. Orang muslim itu tidak mewarisi dari orang kafir, gak bisa. Ya, makanya kita harus bersungguh-sungguh berdakwah ya kepada orang yang terdekat kita ini. Nah, supaya mereka tetap menjadi apa? Muslim. Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, dia itu bukanlah keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, itu adalah amal yang tidak baik. Wala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, kamu jangan bertanya kepadaku sesuatu yang kamu gak punya ilmunya. Ya, dilarang oleh Allah. Jadi wahai Nuh, kamu jangan main perasaan, ikuti saja apa yang telah aku tetapkan. Ini Nabi Nuh, Nabiullah, gak boleh main perasaan di dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku ngasih nasihat kepadamu wahai Nuh, janganlah engkau termasuk orang-orang yang jahil, yang bodoh. Maka Nabi Nuh pun menerima. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari memohon sesuatu yang tidak ada ilmunya. Artinya ya, yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita ini kaum muslimin, ketika datang syariat Allah, ketika datang ketentuan dari Allah atau dari Rasulullah, kita jangan main perasaan. Jangan mengunggulkan perasaan lebih dari ilmu, karena ilmu adalah ketentuan dari Allah. Adapun perasaan itu nggak ada batasnya, dan itu adalah tempat syaitan untuk memasukkan ajakan-ajakannya. Salah satu adalah perasaan kita. Maka nggak boleh kita kaum muslimin mengunggulkan perasaan di atas ilmu. Ini kaidah. Karena banyak sekali kita menggunakan perasaan, kemudian perasaan kita itu mengalahkan ilmu. Ya, jangan kita mengunggulkan perasaan di atas ilmu. Tapi ini kan kasihan, tapi ini kan begini, kan gitu ya. Nah, kita lihat ilmu bagaimana. Nah, jadi dalam perkara tauhid tadi kita sebutkan. Demikian juga dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala juga berdasarkan ilmu. Kita sholat, kenapa kok kita sujud sholatnya? Kita kenapa berdiri? Kenapa kita pertama baca Al-Fatihah? Kenapa kita sujud berdoa macam-macam dengan doa? Doa kita dari mana? Tentu semuanya dengan sunnah. Betul ya? Kita sholat itu mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama tugasnya apa? Menjelaskan. Maka boleh kita mengikuti penjelasan para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang menjelaskan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimahumullahu jami'a. Ya. Jadi kita beribadah dengan ilmu. Kita dalam masalah puasa, ya, biasa kalau kita melihat sebelum bulan puasa itu ada majelis yang membahas tentang apa? Fikih puasa. Ketika orang ingin berhaji, antum mau umroh, ngapain dulu? Manasik dulu, ya kan? Manasik dulu. Manasiknya diambil dari mana? Tentu diambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya manasik kita ini sesuai dengan tata cara beliau. Ketika antum pengen haji, mau haji, manasik haji berapa kali? Berkali-kali, sampai dipraktekkan juga. Ya, bagaimana menggunakan kain ihram, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara bertakbir ketika menghadap Hajar Aswad, kan gitu ya. Bagaimana cara berlari kecil, tahallul dan lain sebagaimana. Itu diajarkan ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita ingin ibadah kita itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita belajar? Ya, kenapa kita membaca? Karena kita ingin ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Nah, ini dalam apa tadi? Dalam syariat Allah. Demikian juga di dalam muamalat. Dalam muamalat ada syariat Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan. Antum nikah dengan cara apa? Ya. Dengan cara apa kita menikah? Yang ada walinya, yang ada akadnya, ada qabulnya, ijab qabul, kemudian ada saksinya, kan gitu ya. Ada walimahnya. Ini sebenarnya kita mengambil aturan siapa? Tentu jawabnya adalah aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kalau orang nikah itu pakai akad. Nggak bisa laki-laki perempuan seneng sama seneng langsung kemudian kayak ayam gitu ya. Nggak ada. Ya. Tentu ada akadnya, ada maharnya, ketemu orang tua, ada walinya dan seterusnya. Demikian juga ketika seseorang berpisah, bercerai misalkan. Bercerai. Ada aturannya atau tidak? Ada aturannya bercerai. Iddahnya wanita, jumlah perceraian berapa kali? Ya. Kalau sudah bercerai 3 kali bagaimana? Kapan cerai itu terjadi? Itu semuanya ada aturannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua adalah ajaran kita nih, syariat Islam yang menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang asli. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dengan membawa apa tadi? Huda, dengan membawa petunjuk. Adapun selain Islam, maka mereka itu hanya bikin-bikin saja, ya, membuat saja, atau juga ada yang dirubah. Sebagaimana orang Yahudi merubah syariat mereka. Yang pertama mereka hapus adalah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disuruh untuk beriman kepada Nabi, tapi ayat-ayat tentang Nabi itu enggak mereka baca, atau mereka tutupi, mereka hilangkan. Ya. Dan juga tentang perzinahan misalnya. Dalam kitab Taurat disebutkan orang yang berzina, yang sudah menikah itu hukumnya adalah rajam. Ya, hukumnya adalah rajam. Tapi bagi mereka itu ayat suci seperti mainan saja. Ketika membaca ayat rajam ditutupi, baca setelahnya. Ya, orang yang berzina itu diarak di keliling kampung dan dipukuli dengan sandal. Kalau nggak salah ada itunya, dipukul dengan sandal atau cuman keliling saja. Ini adalah orang siapa? Yahudi merubah syariat Allah. Dan kita tahu dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu hittatun. Mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Ketika sujud bilang apa mereka? Hintoh. Bukan hittoh tapi apa? Hintoh pakai nun, ya. Apa bedanya hittoh dengan hintoh? Hittoh artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunilah aku ya Allah. Tapi kalau hintoh artinya apa? Gandum. Ya. Jadi mereka melakukannya dengan sengaja, merubah-rubah perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak sopan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perbuatan siapa? Orang Yahudi. Nah, kemudian ada juga orang Nasara. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan juga dalam surat At-Taubah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Masyaallah. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Isa bin Maryam. Baik. Isa bin Maryam adalah Allah, Allah adalah Isa bin Maryam. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Ya, Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Ya, yang kedua adalah Isa ibnu Maryam. Dan juga ada yang mengatakan Isa anak Allah. Masya Allah. Beda-beda di sini keyakinan orang Nasara di dalam memahami ketuhanan Nabi Isa. Kenapa berbeda-beda di sini? Dalam masalah yang paling pokok,
usul pondasi seluruh cabang-cabang ini mereka sudah berpencar-pencar. Ya, kenapa berbeda? Karena tidak dibarengi dengan ilmu, karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mengikuti petunjuk Allah, apalagi setelah dijelaskan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, wahai ahli kitab, ayo kesini, aku ajak kalian menuju kalimat yang sama. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Kita menyembah Allah saja dan jangan kita menyekutukan Allah, jangan kita membuat sekutu-sekutu selain Allah. Ya, jelas ini diajak dalam kaum muslimin untuk kembali hanya menyembah kepada Allah, bukan menyembah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama ilmu. Jadi kesesatan yang dialami oleh mereka, perpecahan, perbedaan dialami oleh mereka dikarenakan apa? Tidak diiringi dengan apa? Ilmu. Makanya kita kaum muslimin, ya, kalau kita ingin menjadi umat yang satu dan juga memiliki toleransi, ya, maka kita kembali kepada ilmu, kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usaha kita, ya, usaha kita. Nah, dan seterusnya, ya, itu tentang Yahudi dan juga tentang Nasara. Kemudian tentang agama lain, karena kita berbicara tentang perbandingan agama, ya, jadi mau tidak mau kita menyebutkan berbagai macam agama. Agama yang lain, ya, mereka buat buku panduan sendiri, atau keyakinan mereka itu mereka bikin sendiri. Ketika mereka melihat sesuatu yang serem, seakan-akan ada sosok yang menyeramkan, ada sosok yang hadir, oh mungkin itu ruh orang yang meninggal, oh itu mungkin ruhnya si fulan, si fulan, si fulan, ya. Dikarenakan apa? Tidak diiringi dengan ilmu. Tapi kalau dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu, kalau orang sudah mati itu dikembalikan kemana? Ke kuburan. Gak ada yang kemudian muncul berkeliaran di bumi, itu gak ada. Di kuburan, entah mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur setelah mereka menghadapi fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Ada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur itu pertanyaan malaikat, man rabbuka, man nabiyyuka, wa man hadzal rajulul ladzi wa ma dinuka, ya. Man rabbuka, ma dinuka, wa man rajulul ladzi bu'itsa fika. Ini namanya apa? Fitnah kubur. Baik, yang kedua, dari pertama bil huda. Yang kedua adalah wadinil haqqi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama yang benar, amalan, ya. Al-huda ilmu, dinil haq adalah amalan. Dinil haq artinya adalah agama benar, ya, agama benar. Dinul haq, selain Islam adalah agama yang batil. Itu yang harus diyakini oleh setiap kaum muslimin. Gak boleh seorang muslim mengatakan semua agama benar, ya. Haram orang muslim mengatakan semua agama benar, semua agama baik. Tidak, ya. Kebaikan yang paling utama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama mana yang mengesahkan Allah, ya? Kalau baik kepada makhluk saja, bahkan orang yang tidak beragama pun berusaha baik kepada siapa saja. Karena yang mereka lihat adalah ya makhluk yang berkeliaran di muka bumi ini. Kalau mereka tidak baik kepada makhluk yang mereka lihat, lalu kepada siapa mereka berbuat baik? Itu menurut akidah mereka. Tapi dalam akidah Islam, ya, akidah Islam yang paling berhak untuk dibuat baik, kita berbuat baik adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mentauhidkan Allah, maka kita tidak mengatakan semua agama benar atau semua agama baik. Ini harus
mantep ya, harus mantep. Tidak boleh mengatakan semua agama benar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah itu apa? Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak diterima. Nah, jadi Islam adalah agama yang hak, datang dari Allah yang maha hak. Baik. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Agama yang hak ini, agama yang didasari dengan ilmu ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh agama. Kalau agama apa saja debat, jidal di samping agama Islam pasti kalah. Ya. Pasti kalah. Agama apa saja kalau teorinya disandingkan dengan agama Islam, Al-Qur'an dan Sunnah pasti kalah. Nah, ini yang kita ketahui. Kalau mereka sudah kalah dengan akal habis mereka, maka mereka menggunakan apa? Okol. Ya. Kalau dengan akal sudah nggak bisa nih, pakai okol mereka. Gitu. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian menyembah berpatung-patung yang kalian pahat sendiri?" Ya. Dan juga Nabi Ibrahim juga mengatakan kepada bapaknya, kepada kaumnya, "Ata'buduna ma tanhitun?" Wahai kaumku, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Ya. Apakah kalian menjadikan asnaman alihah, patung-patung sebagai tuhan-tuhan? Nah, maka apa? Ketika nggak punya jawaban, bapaknya Nabi Ibrahim nggak punya jawaban, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu masih mengucapkan seperti itu, aku lempar. Gitu. Marah bapaknya. Dan tinggalkan hartamu, sono pergi. Diusir Nabi Ibrahim. Karena apa? Sudah nggak bisa, ya, nggak bisa menjawab hujjah yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim. Maka menggunakan apa? Kekuatan. Dan juga ketika kaumnya, ya, kita melihat kisah Nabi Ibrahim ini menghancurkan apa? Berhala. Dihancurin berhala semuanya. Maka mereka mengatakan, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Siapa yang melakukan ini dengan Tuhan kami? Tuhan kok hancur kan gitu ya. Nah, Tuhan kok nggak bisa bela diri. Dia itu orang zalim tuh. Ya, kata kaumnya nih yang menyembah berhala. Maka ada yang mengatakan, "Sami'na fata." Kita dengar-dengar ada seorang pemuda, ya, yang membicarakan tentang berhala ini. Dia namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Bawa dia ke sini cepetan supaya orang-orang lihat semua, menyaksikan apa yang kita lakukan kepada Ibrahim. Maka Ibrahim pun dibawa, ya, di hadapan orang-orang, diadili. Semua orang di situ kafir, musyrikin, menyembah selain Allah, menyembah patung. Hanya Nabi Ibrahim yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Nabi Ibrahim sampai ngomong ketika kabur dari negeri itu bersama istrinya, "Wahai istriku, sebentar lagi kita melewati seorang raja. Kalau dia tahu aku ini suamimu, aku akan dibunuh dan dia akan mengambilmu. Tapi kalau dia melihat aku adalah saudaramu, engkau adalah saudariku, maka dia akan memuliakanku." Ya. Maka dan tidak ada dalam alam ini orang yang mentauhidkan Allah kecuali kita berdua saja. Masya Allah. Jadi cuma berdua. Taib. Kemudian ketika mereka orang-orang musyrikin sudah mengumpulkan orang-orang dan sudah menghadapkan Nabi Ibrahim, mereka mengadili. "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kamu yang melakukan ini terhadap tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim?
Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang lakukan bukan saya, yang lakukan itu nih, yang besar nih. Patung yang paling besar tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dikasih kapaknya nih. Dia tuh yang bawa kapak. Yang ngancurin tuhan-tuhan yang kecil ini. Ya. Fas'aluhum in kanu yantikun, tanya mereka kalau kalian enggak percaya. Tanya mereka kalau mereka bisa jawab. Maka mereka malu tertunduk lesu. Ya. Mereka mengakui kejahilan yang mereka lakukan. Nah, karena mereka sudah kehabisan akal, mereka melakukan apa? Kalah hujah, gak bisa bantah Nabi Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah qalu harriku, bakar dia, wansuru alihatakum, tolong tuhan-tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, kalau kalian mau. Jadi Nabi Ibrahim mau dibakar. Itu. Jadi kalau orang sudah nggak bisa gimana? Ya, sudah nggak bisa menjawab apa yang disampaikan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menggunakan apa? Akalnya, menggunakan apa? Okol, kekuatannya. Baik. Demikian juga zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita melihat orang-orang disiksa. Khabbab ibn al-Arat dan juga Bilal ibn Rabah dan keluarga Yasir, Sumayyah dan juga anaknya Ammar disiksa oleh orang-orang musyrikin sampai terbelah dua, ditusuk kemaluannya, disiksa bertubi-tubi, ya, sampai tidak sadarkan diri. Dan juga Bilal dikenakan pakaian besi, kemudian ditindih dengan batu besar di tengah-tengah padang pasir. Khabbab ibn al-Arat, ya, ibn al-Arat, dia dituang punggungnya dengan bara api karena dia seorang pandai besi. Bara api dituang di punggungnya. Tidak ada yang memadamkannya kecuali air yang muncul dari tubuhnya, yaitu apa namanya? Lemak, ya. Kalau lemak dipanaskan kan keluar airnya. Itu yang memadamkan bara tersebut. Maka mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya sebelum kalian itu ada orang diambil, ditanam separuh badan, kepalanya digergaji sampai jadi dua. Ada yang juga kulitnya, dagingnya disikat dengan sikat besi. Kenapa? Karena mereka sudah kalah dengan hujjah. Maka ini adalah Islam, agama yang benar, agama yang asli dari Allah. Adapun selainnya adalah agama buatan manusia dan juga agama yang sudah dirubah oleh manusia. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita menyebutkan tentang al-Islamu dinul asalah. Islam adalah agama asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kita sembah asli Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, dan juga syariat kita itu asli pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah mereka itu bangga, hendaklah mereka itu senang. Maka kita senang dengan adanya dengan diberikannya petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan juga kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya keaslian, ini bukan sabda Nabi, ucapan saya. Keaslian Islam ini sampai hari kiamat, mendekati hari kiamat akan terus ada. Ya, keaslian Islam ini akan ada terus sampai mendekati hari kiamat. Yang terakhir adalah orang-orang yang memerangi Dajjal bersama Nabi Isa. Sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yudhahiruna 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa di dalam umatku ini ada orang-orang yang menampakkan kebenaran, berjuang membela kebenaran. Mereka tidak tersakiti, mereka tidak merubah diri dengan adanya orang-orang yang mencemooh mereka sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terakhir adalah ketika mereka orang-orang yang menegakkan syariat Allah ini bersama Nabi Isa, kemudian ada angin yang berhembus, mereka meninggal semua. Ya, ini adalah terakhir adanya orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman yang terakhir itu meninggal karena apa? Dikarenakan angin lembut yang harum yang mereka hirup, kemudian mereka langsung meninggal dunia dengan mudahnya. Maka tersisa orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada merekalah hari kiamat itu akan dibangkitkan, yaitu ketika sudah tidak ada lagi azan, sudah tidak ada lagi orang yang menyebutkan nama Allah. Khalas, enggak ada. Ya. Enggak ada orang yang menyebut apa? Allah. Baik. Dan kita diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu akan menyebar terus-menerus, akan menang. Ya. Innallaha zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha. Allah melipat bumi. Jadi bumi ini dilipat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat belahan bumi yang timur, melihat belahan bumi yang barat. Wa inna mulku ummati sayablughu ma zuyali minha. Sesungguhnya kerajaan umatku itu akan mencapai apa yang aku lihat. Kerajaan Islam, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan. Innallaha la yutruku baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal amr. Pasti Islam itu ada di setiap tempat, ya. Rumah yang terbuat dari bangunan atau terbuat dari rumah permanen ataupun rumah yang tidak permanen, kemah gitu ya. Itu semuanya akan ada Islam. Bi'izzi azizin wa dhilli dhalilin. Dengan memuliakan orang yang mulia dan juga merendahkan orang yang rendah. Maka Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari yang meriwayatkan hadis ini dalam Imam Ahmad mengatakan bahwasanya aku melihat di kalangan keluargaku yang menerima Islam, dia diberikan kebaikan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menerima Islam, dia mendapatkan keburukan dan juga kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Bukhari ketika mengatakan orang-orang yang zahir di atas kebenaran, orang-orang yang nampak di atas kebenaran, Imam Bukhari mengatakan hum ahlul ilmi. Mereka adalah ahlinya ilmu, orang yang mengikuti ilmu, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan orang yang zahirina alal haqi, orang yang nampak, orang yang menang dengan kebenaran, ya, mengikuti kebenaran. Dan juga disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad ketika Imam Ahmad mengatakan fa illam yakunu ahlul hadis fala adri man huwa. Kalau yang dimaksud ini bukan ahlul hadis, maka aku enggak tahu siapa. Artinya orang yang mengikuti hadis, ya, mengikuti hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang menampakkan kebenaran, keaslian Islam. Orang yang menang di sini adalah orang yang menampakkan keaslian Islam. Kalau bukan ahlul hadis, maka aku enggak tahu siapa ini. Maka Qadhi Iyad mengatakan yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah ahlus sunnati
wal jamaah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka senantiasa berjamaah, jamaah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga berjamaah kaum muslimin. Baik, jamaah kaum muslimin. Kita baca soal. Apakah doa di antara dua sujud sesuai dengan syariat? Doa apa? Tidak disebutkan di sini. Apakah doa di antara dua sujud sesuai syariat? Doa yang mana gitu ya? Doa yang disebutkan Rabbighfirli Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, itu juga bisa. Kalau dalam riwayat Muslim tidak secara langsung disebutkan Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, itu tidak secara langsung disebutkan untuk doa di antara dua sujud, tapi sebagian ulama membawa itu sebagai doa di antara dua sujud. Nah, jadi doa kita doa Rabbighfirli Rabbighfirli atau diulang-ulang terus sehingga panjang sampai kita duduk berjam-jam, nggak masalah ya, tidak masalah. Tentang doa anak solih, pengertian anak solih mohon penjelasannya. Anak solih itu siapa sih anak solih? Apakah kita ini anak solih ya? Amin ya, semoga kita semua adalah anak solih. Anak solih adalah anak-anak yang memperhatikan hak Allah dan juga memperhatikan hak manusia, disebut dengan solih. Kalau dia tidak memperhatikan hak Allah dan juga tidak memperhatikan hak manusia, maka tidak disebut dengan solih. Dia baik sama orang tuanya tapi nggak sholat, soleh nggak? Soleh apa tidak? Tidak, nggak bisa ini dibilang soleh. Dia ibadahnya luar biasa tapi sama orang tuanya masya Allah jahatnya, soleh bukan? Nggak juga. Dia sama Allah ibadahnya mantep, orang tuanya berbakti tapi sama tetangganya lisannya nggak bisa dijaga, soleh atau tidak? Tidak juga ya. Mungkin soleh dari sisi, tidak soleh dari sisi yang lain. Jadi kalau kita pengen soleh itu jangan nanggung-nanggung gitu ya. Soleh sekalian soleh gitu ya. Soleh kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hak hambanya. Nah, itulah anak soleh. Maka setiap kita ini husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnudzon apa? Husnudzon bahwasanya doa kita ini diterima oleh Allah. Apalagi doa untuk orang lain. Ya, kita mungkin banyak sekali kekurangan, kita mungkin kurang baik dengan orang lain, kita kurang baik dengan tetangga, kurang baik dengan teman-teman kita, atau ibadah kita belum mantap, belum sempurna gitu ya. Tapi kita berhusnudzon kepada Allah ya, bahwasanya kita sudah berusaha semampu kita untuk menjadi orang soleh. Maka kita tetap berdoa kepada Allah, mendoakan orang tua ketika kita selesai sholat ataupun di sela-sela antara azan dengan iqamat, atau ketika kita sedang mendengar kokok ayam ya, ketika sebelum matahari tenggelam dan lain sebagainya, di mana di tempat-tempat yang doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah ya, Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan juga ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah, kasihinilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku, merawatku ketika aku masih kecil. Nah, jadi kita husnudzon. Kalau kita melihat kesolehan kita, nggak tahu kapan kita menjadi soleh yang sempurna. Tetapi kita berusaha menjadi orang soleh dan kita tetap mendoakan orang tua kita. Nah, dalam istilah anak soleh terdapat anjuran, terdapat dorongan buat orang tua supaya mereka itu mendidik anaknya gitu ya. Karena di sini siapnya adalah berkaitan tentang orang tua yang akan mati gitu ya. Berkaitan dengan orang tua. Orang tua, wahai kamu orang tua yang akan mati, siap-siaplah kamu dengan siap-siaplah kamu untuk menghadapi kematian dengan amal jariah. Siap-siaplah dengan ilmu yang bermanfaat. Siap-siaplah dengan anakmu yang soleh. Jadi orang yang punya anak soleh ini dipersiapkan anaknya, dididik dengan baik, diajarkan ilmu agama supaya menjadi anak soleh, gitu ya.
supaya menjadi anak soleh. Jadi PR buat kita semua mendidik anak. Kadang kita keliru di dalam mendidik anak. Artinya kita menganggap pendidikan agama untuk anak itu sebagai formalitas saja. Ya, sebagai formalitas saja. Gimana formalitas? Ketika anak kecil umur TPA, kita bawa ke masjid ikut TPA. Kalau sudah masuk SMP, SMA, seakan-akan itu sudah nggak ada TPA lanjutan, itu nggak ada. Nggak ada pelajaran agama lebih jenjang yang tinggi, gitu ya. Menganggap belajar agama itu di pesantren, gitu. Kalau nggak di pesantren ya sudah selesai TPA saja. Gitu. Ini namanya belajar agama formalitas saja, ya, kurang, nggak bisa menjaga anak-anak apa yang mereka pelajari ketika TPA, hanya dasar-dasar saja. Jadi tetap anak itu dibawa ke majelis ilmu, ya, diajari ilmu agama, bertanya kepada ustadz, dekat dengan ustadz, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang solih, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa hukumnya ustadz orang mengasih salam terhadap agama lain selain Islam, seperti agama Kristen? Jadi hukum memberi salam, assalamualaikum, tapi yang dikasih salam orang Kristen, dan dia tahu dia adalah orang bukan Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda bis salam. Janganlah kalian memulai orang Yahudi dengan salam. Fa in sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Janganlah kalian memulai orang Yahudi dengan salam, assalamualaikum. Loh, ini cuma orang Yahudi? Enggak, ini semuanya, karena lafaz berikutnya ahlul kitab, ya. Jangan kalian memulai orang selain Islam dengan mengucapkan assalamualaikum, kecuali kalau di forum tersebut ada Islam, ada non-Islam, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan kita mengucapkan salam, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin berdakwah kepada orang-orang, di sana ada Muslim, ada kafir, beliau langsung menyampaikan salam secara umum. Tapi kalau orang kafir saja, beliau mengatakan apa? Assalamu ala manittaba'al huda, kepada Raja Hercules, kepada Muqawqis, kepada raja macam-macam, ya, Raja Persia, Raja Mesir, Raja Romawi, dan juga Raja Afrika, diberikan assalam, tapi salamnya apa? Assalamu ala manittaba'al huda. Kalau kalian mengikuti petunjuk, nanti kamu dapat salam. Kalau enggak, ya enggak dapat, gitu ya. Jadi salamnya ini mengandung syarat, gitu. Tapi kalau salam untuk Islam, maka enggak ada syarat, ya, assalamualaikum, khalas, selesai, assalamualaikum. Jadi enggak boleh memulai orang non muslim dengan salam assalamualaikum, kecuali kalau kita nggak tahu, satpam misalkan, ya, yang menjaga perumahan, assalamualaikum, karena Nabi SAW mengatakan inna min asyratis sa'ah taslimul khassah, termasuk tanda hari kiamat itu adalah salam kepada orang-orang tertentu yang dia kenal saja, gitu ya. Ini tanda hari kiamat, tanda akhir zaman. Maka kita memberikan salam kepada siapa yang kita temui, kemungkinan ini muslim, negara kita negara Islam. Selama kita nggak tahu dia itu kafir, ya sudah kita salam, nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau kemudian hari kita tahu ternyata kafir, ya udah nggak usah salam, ya, karena memang kita dilarang. Taib. Lebih lagi yang parah, kita menggunakan salam mereka untuk memberikan salam kepada mereka, ya, padahal kita nggak tahu makna salam mereka itu apa. Kalau ternyata artinya adalah mengagungkan Tuhan mereka, berdoa kepada Tuhan mereka, ini mengandung kesyirikan. Kesyirikan yang apa? Kesyirikan yang besar, yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Antum mau nggak disuruh berdoa kepada patung Buddha? Mau nggak? Mau atau tidak? Kenapa nggak mau? Hah? Karena syirik besar. Yang kita doa adalah Allah, bukan patung Buddha. Antum mau berdoa kepada patung apa ya? Kalau India itu ada patung monyet Hanuman, ada patung gajah. Antum mau berdoa sana? Nggak mau. Ya, kenapa? Karena kita Muslim. Kita Muslim, gitu. Jadi Muslim itu punya jati diri.
Gak boleh ikut-ikut sono kanan kiri, ikut ya seperti bendera gini. Kena angin kemana saja angin dia gini aja berkibar. Kita tidak, kita ini punya jati diri, punya izzah, ya, punya wibawa. Islam itu nggak boleh seperti itu, haram. Kalau dia nggak tahu maka dikasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu masih seperti itu, bahaya. Karena dia berdoa kepada selain Allah atas dasar ilmu, tahu bahwa ini kesyirikan yang besar. Dia bisa keluar dari agama Islam meskipun dia itu sholat atau masih syahadat atau yang lain. Kenapa? Karena syarat orang itu terbebas dari dosa kesyirikan besar adalah dengan taubat. Dia nggak taubat kepada Allah, ya. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Nah, ini memberikan salam. Jadi kita harus berilmu. Dalam salam aja kita berilmu, apalagi yang lainnya. Agama di zaman dahulu seperti nabi-nabi itu agamanya apa, Ustadz? Para nabi itu agamanya apa sih? Gitu ya. Jawabnya agamanya adalah Islam. Kok bisa? Dalilnya di dalam surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah menyebut kita itu sebagai kaum muslimin sebelum agama Islam ini atau setelahnya. Ya. Jadi kita ini muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Kata anaknya Nabi Yakub. Kata Nabi Ibrahim, aslamna, apa namanya? Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Kata Nabi Ibrahim, aku Islam, aku berserah diri kepada Rabbul alamin. Baik. Jadi agamanya apa? Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Kita ini para nabi adalah saudara sebapak. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya banyak nih, zamannya berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Ya, agama mereka satu. Agama apa? Islam. Jadi Al-Quran, Sunnah mengatakan agama kita sama dengan agama para nabi. Agamanya apa? Islam. Baik. Seberapa penting belajar bahasa Arab dalam memahami Islam? Sangat penting. Sangat penting. Al-Quran bahasanya apa? Arab. Sunnah-sunnah Nabi bahasanya apa? Arab. Kitab-kitab para ulama, ya, Imam Bukhari, ya, yang hidup di daerah Bukhara, imam yang hidup di daerah Irak, dari Naisabur, dari Mesir, bahkan dari Andalus. Mereka dari Afrika, ketika menulis kitab pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahkan ulama Indonesia, ya, Imam siapa? Syekh Hasim Asy'ari menulis kitab dengan apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi bahasa Arab sangat penting. Bahasa Arab sangat penting. Kita sholat pakai apa? Bahasa Arab. Adzan pakai apa? Bahasa Arab. Doa kepada Allah, zikir habis sholat, doa mau masuk kamar mandi pakai apa? Bahasa Arab juga, ya. Bahkan kalau bisa saya nikah pengennya pakai bahasa Arab, ya kan? Tuh. Jadi sangat penting bahasa Arab. Kata para ulama, bahasa Arab itu miftah, kunci ilmu. Kalau kita sudah megang kuncinya, masya Allah, kita akan melihat istana ilmu. Gitu. Tapi kita nggak megang kuncinya, waduh, mana nih ilmunya? Nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Tapi kalau kita sudah megang kuncinya, kita bisa membukanya. Kita kalau belajar ini dengan bahasa Arab, maka ilmunya akan apa? Menambahnya mungkin 3 kali lipat. Ya, berbeda dengan yang tidak bisa bahasa Arab. Dan saya katakan, ya, meskipun ada yang mengatakan belajar bahasa Arab tidak wajib, tapi saya katakan belajar bahasa Arab itu wajib. Wajibnya bagaimana? Yaitu sesuai dengan kebutuhan minimal, sesuai dengan kebutuhan. Kita sholat pakai bahasa Arab, ya sudah, itu yang wajib kita pelajari. Allahu Akbar itu artinya apa? Sami Allahu liman hamida artinya apa?
Robbighfirli artinya apa? Kalau kita doa nggak tahu apa yang kita minta, aneh ya kan? Kita doa nih, ya, Robbighfirli, tapi kita nggak tahu apa ya, aku minta apa ini? Kosong hatinya, ya. Maka itu yang wajib. Yang wajib. Robbighfirli warhamni. Ada orang mati, kita nyolatin, doa ngikutin seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nggak tahu artinya. Ya. Tidak pernah mempelajari artinya. Seandainya kita nggak tahu artinya secara terperinci, tapi kita mengetahui kandungan itu, maka tidak masalah. Tapi sebaiknya secara terperinci. Robbighfirli artinya apa? Warhamni artinya apa? Wajburni artinya apa? Warzuqni artinya apa? Ya, wahdini artinya apa? Wa'fu anni artinya apa? Subhanakallahumma bihamdika artinya apa, dan seterusnya. Ya, kalau orang baca terjemahan, sering saya mendapatkan terjemahan itu nggak cocok dengan kitab aslinya, dan terjemahan itu mewakili satu tafsiran saja sesuai dengan pemahaman penerjemah, ya, sesuai dengan pemahaman penerjemah, gitu. Paham maksudnya? Jadi penerjemah itu ketika ingin mengartikan, milih salah satu pendapat, gitu ya, yang dia inginkan. Maka yang kita baca itu ya sesuai dengan pemahaman penerjemah. Padahal di sana ada banyak pilihan. Mungkin ada pilihan yang lebih benar, gitu. Apa nasihat dari Ustadz agar kami mau belajar bahasa Arab? Agar kita mau belajar bahasa Arab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memahami bahasa Arab supaya kita berakal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berakal, supaya kalian memahami. Meskipun Al-Quran itu untuk orang Arab, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada hikmahnya. Kenapa kok bahasa Arab gitu ya? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah, bahasa yang kuat, gitu ya, bahasa yang kuat. Tidak ada seperti bahasa Arab itu indahnya itu, masya Allah. Kalau kita memahami, apalagi kalau kita melihat Al-Quran itu, masya Allah, luar biasa, indahnya luar biasa. Susunannya, ketika dijelaskan oleh para ulama tafsir, luar biasa indahnya. Ya, nggak kebayang gitu ya, nggak kebayang oleh kita. Kalau kita kan baca Al-Quran gitu saja, kita baca artinya jadi gitu saja, kita ambil faedah hukumnya. Tapi kalau kita baca tafsir ulama, kita akan mengetahui keindahan bahasa Al-Quranul Karim, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan bahasa yang sangat jelas, yang bisa difahami oleh orang-orang dengan bahasanya. Baik. Satu lagi, tolong dicontohkan perbuatan yang berhubungan dengan ilmu dan perasaan. Bagaimana kalau ada saudara kita yang mengadakan maulidan sementara kita bertetangga, apa yang harus kita lakukan? Baik. Ini berkaitan dengan Maulid Nabawi. Ini sudah ada perbincangan sejak zaman dahulu. Sulit kita kalau kuat-kuatan gitu ya, sulit. Maka yang kita tempuh adalah toleransi, ya. Meskipun kita mengetahui, saya secara pribadi nih ya, dan juga teman-teman, sebagian teman-teman di sini mengetahui bahwasanya Maulid, merayakan Maulid itu tidak pernah diadakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga diadakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, atau juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik Imam Darul Hijrah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tidak pernah menulis di dalam kitab-kitab mereka fikih tentang merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'id Ibnu Musayyib apalagi gak pernah. Ibnu Umar yang sangat teguh, sangat getol dalam mengikuti sunnah juga tidak disebutkan merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah saya baca buku literatur, ya, menyebutkan bahwasanya Maulid ini diadakan oleh orang-orang Ubaidiyun pada abad ke-5. Siapa Ubaidiyun? Ubaidiyun adalah orang-orang Syiah, ya, Syiah Batiniyah, orang-orang yang kufur
benci dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benci dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duh, kok ada maulid? Maulid yang mereka tentukan itu bertepatan dengan hari meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau buka sejarah, kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal? Jawabnya adalah 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ya, adapun kelahirannya diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan A, B, C dan macam-macam. Banyak sekali perbedaan para ulama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan hari Senin saja. Dan hari Senin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin. Perayaan apa yang dengan puasa itu? Ada gak sesuatu perayaan dengan puasa? Ya. Kita merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha dengan bersenang-senang, bahkan nggak boleh puasa. Boleh nggak puasa Idul Fitri, Idul Adha? Boleh tidak? Nggak boleh. Haram. Kalau orang berpuasa Idul Fitri, Idul Adha haram. Bahkan ada ulama yang mengatakan dengan keras tentang hal ini, puasa Idul Fitri, Idul Adha. Di hari Senin yang dimana Nabi SAW itu di hari tersebut lahir, beliau berpuasa. Ya, ini salah satu bantahan ya untuk saudara-saudara kita yang mengadakan maulid. Dan ini mungkin kita jadikan sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Jadi saya ulang lagi, di sini kita bersikap ilmiah ya, bukan terbawa perasaan atau hanya mengandalkan kekuatan, bukan. Kita bersikap ilmiah. Kalau kita miliki hujah maka sampaikan gitu. Dan saya pribadi ya berpegang teguh dengan apa yang saya yakini. Entah itu nanti saya nggak kajian di sini lagi atau nggak kajian di tempat lain, saya nggak peduli. Yang penting kalau saya mengetahui, melihat ini benar, ya sudah saya sampaikan, gitu ya. Saya sampaikan. Tadi kita sebutkan puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu bantahan bahwasanya hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk dirayakan. Bahkan perayaan tersebut terkadang terdapat keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Sebagian orang memiliki anggapan bahwasanya ruh Nabi datang ke majelis mereka. Ya, ketika mereka mengucapkan tola al badru alaina, atau ketika mengatakan marhaban marhaban, mereka berdiri. Ada yang meyakini ruh Nabi datang ke majelis mereka, Nabi di tengah-tengah mereka. Dan juga muncul ucapan-ucapan palsu ya, barang siapa yang mengadakan maulid Nabi maka majelisnya akan diliputi oleh rahmat dan ampunan. Mana dalilnya? Nggak ada seperti ini. Siapa yang menentukan rahmat dan ampunan itu? Siapa? Kita atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dari segi dalil ya, dari segi ilmu. Jadi yang saya tahu ya, itu dari Bani Ubaidi. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh orang Syiah sendiri. Orang Syiah nyebut mereka ini orang kafir. Orang kafir ya. Taib. Mereka rajanya itu siapa namanya? Al-Hakim bi amrillah atau apa? Siapa? Lupa. Dia menyatakan dirinya itu Tuhan, disembah. Ini yang mengadakan apa? Maulid. Ketika mereka dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maulid ini masih dipakai. Wallahu alam apa hikmahnya ya, apa hikmahnya ketika itu ya. Tapi kemudian dipakai, kemudian menyebarlah di mana-mana. Dan sebagian ulama memperbolehkan ya, memperbolehkan sebagian ulama. Tapi yang kita pegang adalah dalil. Tadi kita sebutkan berbicara tentang keaslian Islam ya. Kata Imam Malik bahwasanya kalau zaman dahulu itu bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kalau zaman dahulu bukan agama dan zaman sekarang maka bukan agama. Kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, maka kita tidak disebut sebagai orang yang taat. Dan juga kita tidak disebut sebagai orang yang ahli ibadah. Dan kita tidak melakukan itu, nggak ikut itu, kita tidak disebut sebagai orang yang maksiat. Kita tidak disebut sebagai orang yang benci dengan Nabi, tidak. Kalau ada orang yang mengatakan, wah kamu benci dengan Nabi karena nggak mau ikut maulid, maka kita bilang berarti para sahabat benci dengan Nabi karena mereka nggak melakukan maulid. Imam Asy-Syafi'i benci dengan Nabi karena nggak melakukan ya
imam-imam yang besar, imam ahli hadis, ahli fikih. Mau kita bilang seperti itu? Tentu tidak. Baik. Ya, ini dari segi ilmiah, karena kita tadi agama ilmu. Perasaan, kita itu perasaannya ingin sekali, ya, ingin sekali bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin dekat, merasakan kecintaan dengan Nabi. Caranya apa? Sudah dijelaskan oleh Nabi caranya. Alaikum bisunnati, hendaklah berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi hubungan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita beriman dengan beliau, berpegang teguh dengan sunnahnya, itulah yang beliau inginkan. Ya, beliau inginkan seperti itu. Ada seorang anak memuji-muji bapaknya, bapakku itu bagus, luar biasa, hebat, ya, kaya raya, baik sekali. Tapi pujiannya ini durhaka sama bapaknya, dia dengan perbuatan gak nurut kalau disuruh, suka membantah, ya, mengeluarkan ucapan-ucapan, bahkan memukul ayahnya. Apakah dia disebut orang yang berbakti? Berbakti atau tidak? Dengan pujiannya dia disebut dengan berbakti? Tidak. Kita lihat hakikatnya, gitu. Maka kalau kita ingin disebut sebagai benar-benar umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lisan yang kita mainkan, tetapi kenyataan dalam sehari-hari. Apakah kita dalam sehari-hari itu berusaha menjalankan sunnah? Itu yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Ya, jadi ini apa? Diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain tentang perasaan, orang ketika keluarganya meninggal dunia, perasaan, aduh sedih, ya kan? Waduh, saya nggak bisa berbakti lagi sama orang tua. Ya, akhirnya dia membangun kuburan orang tuanya, dibangun tinggi-tinggi. Taib, hukum membangun kuburan itu apa? Haram. Disebutkan oleh Imam Nawawi, imam hadis yang lainnya, Imam Syafi'i yang menyebutkan gak boleh membangun kuburan, karena dalam hadis sangat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam hadis Jabir rawahu Muslim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, membangun kuburan, membangun bangunan di atas kuburan. Jadi nggak boleh. Tapi karena didorong perasaan, kemudian membangun kuburan, perasaan cinta dan lain sebagainya. Tapi ini contoh, dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, jadi itu kita tetap harmonis, gitu ya, menganggap ini adalah suatu khilaf, ya, karena saudara-saudara kita melakukannya atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya, nah, kita tetap berpegang teguh dengan apa yang kita yakini, dan juga masih menghormati apa yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita dengar, ya, dan juga memberikan pemahaman yang baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.